Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Habib Muhdor atau Habib Dordor. Jadi Habib ini memang sudah karakternya keras, bermulut bahaya dan provokatif. Jadi mungkin sudah seperti itu pembawaannya. Masih ingat dulu ketika mengancam Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan pendukungnya akan diberi shock terapi, diberi kejutan, dan mengarahkan para pendukungnya untuk dalam tanda kutip berperang dengan pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tipe-tipe Habib seperti ini berbahaya bagi keamanan masyarakat karena mulutnya yang provokatif, yang membakar-bakar, yang menghasut-hasut, yang menimbulkan kebencian antar orang. Contoh dalam masalah nasab, kalau memang secara ilmiah, jawablah dengan ilmiah. Kalau tidak mampu menjawab, jangan marah-marah, jangan menghasut, jangan provokatif. Begitu seharusnya. Dan sampai saat ini Habib Muhdor masih bebas-bebas saja, enteng-enteng saja, nyantai-nyantai saja dengan mulut kotornya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini ada lagi satu pernyataan yang provokatif, yang meresahkan, yang memercikkan bensin ke dalam bara api, yang memantik api sehingga diharapkan akan membakar. Jadi seperti melempar pentol korek lah begitu yang sudah menyala. Apa yang saya pesankan kepada untuk Bapak Prabowo, ya, dengarkan ya Pak Rudi, saya pesan, saya kenal sama beliau, bukan tidak kenal, saya kenal kepada beliau. Dia tahu, mudah-mudahan dia ingat. Berhati-hati Bapak Prabowo dalam segala bidang, di istana atau di luar. Dari segi makanan, minuman, segalanya harus Bapak Prabowo ini ada orang yang dipercaya. Hati-hati, saya ingatkan, jangan sampai api dalam sekam ini membara. Karena kalau Pak Prabowo ini terjadi sesuatu sampai meninggal dunia, ini fufu fafa ini akan menjadi presiden. Bahaya, hancur Indonesia ini. Kita tidak berharap dia menjadi presiden. Sedangkan dia mengatur dirinya sendiri aja nggak bisa. Saya bukan tidak tahu tipe-tipe yang begini ini. Video ini ternyata berhubungan dengan video kemarin tentang Menteri ARA yang terprovokasi mungkin oleh Habib ini, oleh kelompok Habib ini. Terprovokasinya di mana? Fufu Fafa yang dialamatkan, ditudingkan kepada Gibran Rakabuming Raka atau Mas Gibran atau sekarang menjadi Wapres. Jadi Fufu Fafa ini atau Gibran ini di framing akan berkhianat kepada Prabowo, akan menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, akan menjadi Brutus. Ini versi mereka yang menuding Fufu Fafa ini. Dari mana asalnya? Ya dari kelompok Pak Alwi, pimpinan Habib Rizik Sihab itu. Ayo, ayo tangkap Fufu Fafa sekarang juga. Begitulah framing yang dibuat bahwa Gibran ini jahat. Dia akan mengendap-ngendap, berbuat julid, jahat kepada Presiden Prabowo dengan harapan suatu saat Prabowo akan terjungkal oleh rencana jahatnya dan kemudian dia naik. Masya Allah. Sebenarnya dalam benak pikiran orang-orang Indonesia yang santun tidak ada seperti itu. Karena simbiosisnya mutualisme dalam politik itu, saling menguntungkan, saling mendukung. Prabowo tidak akan jadi tanpa Gibran, Gibran tidak akan jadi tanpa Prabowo. Itu kalkulasi politiknya.
Kenapa Prabowo mendapat suara banyak? Karena pendukung Jokowi itu terlalu banyak, sangat banyak, dengan 2 periodenya, dengan capaian-capaiannya yang memuaskan masyarakat. Sebagian besar dalam survei itu 60% masih puas dengan kinerja Jokowi. Maka regenerasi dari Jokowi yaitu Gibran dipercaya masyarakat mewakili terah Jokowi, mewakili visi misi Jokowi untuk membangun Indonesia ke depan. Karena banyak pembangunan-pembangunan yang belum terlaksana di era Jokowi seperti IKN, MRT, dan lain-lain. Maka kemudian terjadilah deal politik antara keluarga besar Jokowi dan pendukung Jokowi dengan keluarga besar Prabowo, pendukung Prabowo dan partainya. Bagaimana kalau kita sinergis, kita kerjasama, saling menguntungkan? Itu sebenarnya yang terjadi dalam dunia politik. Bagaimana kerjasama ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian yang normal ini, dalam politik yang normal ini, ternyata dilihat oleh orang jahat sebagai rencana jahat. Dan ini dicoba untuk disebar-sebarkan ke masyarakat, dijadikan alat mempengaruhi pikiran masyarakat agar ikut kotor. Jadi dari awal sudah dikatakan, sudah diframingkan Gibran yang masih muda berpasangan dengan Prabowo yang sudah tua, maka sebentar lagi Prabowo akan mangkat atau meninggal dunia, maka jadilah Gibran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan politik siapapun yang mangkat atau berhenti berhalangan tetap, ya wapresnya yang maju. Itu sudah konsekuensi yang dipikirkan berdua. Dan konstitusi menjamin itu boleh. Tetapi banyak juga presiden yang sudah tua-tua tetap memimpin dan tidak berganti di tengah jalan. Tetapi skenario jahat yang memframingkan Gibran sebagai orang jahat yang mengendap-endap untuk dalam tanda kutip membunuh Prabowo, ini terlalu provokatif, terlalu jahat, terlalu meresahkan, bahkan bisa-bisa menimbulkan gejolak dalam masyarakat, menimbulkan saling curiga di antara masyarakat, dan memandang pemerintahan itu adalah pemerintahan kacau. Sementara kebanyakan kita, seluruh masyarakat Indonesia, menganggap paket presiden dan wakil presiden adalah sebuah duit tunggal seperti Soekarno-Hatta. Jadi tidak ada Muhammad Hatta itu diprediksi akan menjegal Bung Karno di tengah jalan. Tidak ada seperti itu. Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta itu satu paket, satu tujuan. Walaupun dalam perjalanannya justru Presiden dan Wapres di era Bung Karno ini, Muhammad Hatta ini sering berbeda pandangan, berbeda pendapat. Tetapi tidak ada satupun yang memframing Muhammad Hatta ini jahat, akan menjegal Bung Karno. Oh, ternyata waktu itu belum ada Muhdor, belum ada Habib Muhdor, belum ada Habib Rizik, belum ada Habib Bahar. Jadi tidak ada framingan seperti itu. Politiknya masih sopan, politiknya masih santun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana kita bersikap terhadap ajaran atau provokasi ocehan Habib Muhdor ini? Ya harus di counter bahwa tidak ada seperti itu. Dia sendiri yang menyebarkan keresahan di kalangan masyarakat, ngaliarkeun talis atel lah, begitu cek Sunda nama, menebarkan virus di kalangan masyarakat, menebarkan penyakit di kalangan masyarakat, sehingga akhirnya orang berpikir menjadi jorok, menjadi mesum, menjadi ikut teori konspirasi. Maka bawaannya nanti curiga melulu sama Gibran. Jadi orang-orang seperti ini ya harus diamankan sebelum dia mengoceh ke sana kemari, memfitnah Mas Gibran dan memfitnah lembaga kantor wakil presiden. Ya harus diamankan, harus dibungkam, atau paling tidak dijelaskan oleh pejabat-pejabat berwenang di pemerintahan atau Mas Gibran sendiri. Jadi sudah 2 orang nih yang terang-terangan memframing Wapres Gibran adalah orang jahat. Pertama Menteri ARA, kedua Habib Muhdor ini. Negara harus bertindak mengamankan situasi sebelum akhirnya semakin memburuk akibat ulah provokasi orang yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi kesimpulannya tidak ada lagi pikiran-pikiran jahat seperti itu.
Pak Prabowo harus diawasi makannya, minumnya oleh kalangan sendiri. Jangan mau dekat-dekat kalangan wapres atau orang-orang wapres. Nanti diracun, nanti dibunuh dan lain sebagainya. Wow, jahat sekali ini. Tidak ada seperti itu. Kita melihat paket presiden dan wapres itu adalah paket komplit, satu paket duit tunggal. Karena mereka bertemu pun sudah merupakan hasil daripada deal, kerjasama yang baik, simbiosis mutualisme. Dan mereka juga sudah memahami konsekuensi-konsekuensi ke depan nantinya. Itu mereka lebih tahu daripada suara-suara framingan jahat di luar yang mencoba menggoyahkan pemerintahan ini, mencoba mengadu domba antar pemerintahan. Mudah-mudahan orang ini segera diambil tindakan, dan orang-orang sejenisnya lah, termasuk Menteri ARA itu. Kita berpolitik santun, kita berpolitik menerima kenyataan politik, dan tidak ada dendam-dendaman berkelanjutan. Event 5 tahunan ini ya beres ketika hajatan pilpres sudah selesai. Begitu seharusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.